Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Halo, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan yang baik ya. Nah, sudah seminggu berlalu kita bertemu lagi di IHMPA. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk pemanasan dulu nih. Pemanasan pakai lagu apa ya kak? Kita mau nyanyi 3 lagu. Lagu yang pertama, It's Good to See You. Yang kedua, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Dan yang ketiga, I Say Love, Love. Oke adik-adik, yuk mari kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dengan penuh semangat. Oke? Musik! Lagu pertama, It's Good to See You. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Lagu kedua, Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. 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 Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lalu yang ketiga, I say L-O-V-E. Dan siap ya? I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Ya sekali lagi, terus semangat. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Nah adik-adik, gimana nih setelah kita menyanyi 3 lagu yang tadi? Udah panas belum badannya? Udah mulai keringat-keringat dikit belum? Gak apa-apa ya adik-adik, supaya badan kita segar nih untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sekarang kita boleh nyanyi satu lagu lagi ya. Dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami
sekarang sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita mau mengawalinya dengan berdoa. Kita akan melakukan doa pembuka. Maka dari itu, mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur, kami bisa bangun di pagi hari ini dan keadaan sehat. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan memulai IHPA kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkatinya dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 215 dengan Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan bersatu dalam doa. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup matanya kembali. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk keberlangsungan ibadah yang baik hingga sampai saat ini. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang di rumah, supaya dapat duduk tenang, duduk dengan diam, mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak-kakak. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kakak-kakak yang akan bercerita, supaya dapat menceritakan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan baca bacaan firman kita. Pada hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-19 sampai 28. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa iman dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah kata kamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang
datang kemudian daripadaku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Pasti adik-adik di rumah udah pada semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, pada minggu hari ini Kak Grace mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih gambar-gambar yang kakak bawakan ini lagi pada ngapain ya? Nah, ada yang lagi bernyanyi, ada yang menggambar, ada yang memasak, ada yang menari. Nah, adik-adik bawa gambar ini itu merupakan hobi yang mungkin Kak Grace atau adik-adik di rumah itu mempunyai gitu ya. Nah, mungkin misalnya Kak Grace hobinya itu misalnya bernyanyi, menggambar, nah seperti itu. Nah, adik-adik tahu nggak sih bahwa hobi yang mampu kita lakukan itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita. Nih misalnya, nih Grace, Tuhan percayakan ke kamu kemampuan atau hobi misalnya bernyanyi. Kayak gitu ya adik-adik. Nah, maka dari itu, hobi yang adik-adik lakukan, yang adik punyai, itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu, kita harus senantiasa mengucap syukur untuk hal-hal tersebut adik-adik. Kita harus mengucap syukur, misalnya nih, hari ini Tuhan Yesus, terima kasih aku bisa bernyanyi, bisa menari dengan semangat pada IMPA pada minggu ini. Terus apa lagi ya? Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini aku bisa membantu Papa mencuci mobil misalnya. Tuhan Yesus, terima kasih aku sudah membantu Mama memasak pada hari ini. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita patut syukuri adik-adik. Karena kemampuan tersebut tidak semua orang memilikinya. Mungkin kemampuan kakak tadi menyanyi sama menggambar ya. Mungkin adik-adik di rumah kemampuannya ada yang berbeda-beda. Ada yang main musik, ada yang menari, atau mungkin hal-hal sederhana seperti berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan tenang, berdoa dengan baik. Itu adalah kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Nah, adik-adik, kemampuan yang kita dapatkan daripada Tuhan, lalu kita syukuri, itu harus kita lakukan untuk menjadi berkat bagi sesama kita, untuk melakukan hal-hal yang baik di sekitar kita, untuk mama papa kita, untuk teman-teman kita. Nah, meskipun di pandemi ini kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita, meskipun hanya dengan online ya. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu memberikan orang-orang di sekitar kita untuk menyenangkan kita, seperti mama papa kita, keluarga kita, oma opa kita, untuk menghibur kita di tengah-tengah pandemik ini. Nah, adik-adik, jadi kita simpulkan ya bahwa segala hal yang kita mampu lakukan, hobi-hobi yang kita punyai, seperti apa adik-adik? Menyanyi, menggambar, menari, memasak, atau hal lainnya, itu adalah hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Nih, aku percayakan bisa main ini misalnya, bisa main musik gitar, atau bisa menggambar gitu. Nah, itu hal-hal yang harus kita patut syukuri. Kita harus bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah bisa bernyanyi dengan baik. Nah, hal tersebut itu kita harus syukuri, dan hal-hal tersebut tidak boleh kita sombongkan ya adik-adik. Dan kita jadi mengejek teman-teman kita, suara kamu jelek, suaraku lebih bagus. Nah, hal tersebut tidak boleh adik-adik, karena Tuhan Yesus tidak suka tuh anak-anak yang nakal. Nanti kalau Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus akan menghukum kita gitu ya. Nah, adik-adik, mudah-mudahan adik-adik di rumah dapat mengerti, dapat melakukan firman Tuhan yang kakak beritakan pada hari ini. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk senantiasa mengucap syukur dan senantiasa berbuat kebaikan dengan kemampuan yang adik-adik punya sekarang. Seperti itu ya adik-adik.
Demikianlah firman Tuhan pada hari Minggu ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kaninda di kelas kecil. Adik-adik, adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu punya seorang sepupu? Ayo, siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangannya adik-adik. Kalau yang belum tahu, kakak mau kasih tahu nih. Tuhan Yesus itu punya seorang sepupu namanya Bapak Yohanes Pembaptis. Kenalan yuk sama-sama sama Bapak Yohanes Pembaptis ini. Nah, adik-adik kenapa sih Bapak Yohanes Pembaptis ini kok dipanggil di belakangnya tuh ada pembaptisnya? Kenapa ya? Jadi tuh pada zamannya dulu Bapak Yohanes Pembaptis ini mengajak orang-orang untuk bertobat dan membaptis mereka. Makanya orang-orang di sana menyebut dia sebagai Yohanes Pembaptis. Terus adik-adik, karena perbuatannya ini, Yohanes Pembaptis ini, bapak ini dipanggil, disebut orang sebagai nabi, bahkan dia disebut-sebut sebagai Tuhan Yesus. Wah, keren kan? Karena dia membaptis orang, mengajak orang-orang bertobat, maka orang-orang di sana menyangka, oh dia ini Tuhan Yesus, padahal Yohanes Pembaptis ini menyangkal kalau dia ini bukan Tuhan Yesus, aku ini bukan Tuhan Yesus loh. Bapak Yohanes Pembaptis ini bilang kalau aku ini orang yang menyiapkan jalan, mempersiapkan jalan buat orang-orang yang berdosa untuk bertobat, dan saat Tuhan Yesus datang nanti dia sudah siap. Nah, tugasnya seorang Yohanes Pembaptis ini yang pertama ada memberikan kesaksian akan Tuhan Yesus. Dia memberikan kesaksian untuk orang-orang bertobat. Dia kasih tahu yang kedua bahwa Tuhan Yesus itu akan segera datang loh. Yang ketiga, dia mengajak orang-orang untuk bertobat. Yang keempat yaitu membaptisme mereka. Nah, keren gak adik-adik? Keren banget ya Yohanes Pembaptis ini. Dia mau mengajak orang-orang loh untuk bertobat. Ayo bertobat, ayo percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di sini pasti semua udah pada baptis dong, sudah pada dibaptis, ya enggak? Nah, coba tanya sama mama papa aku udah dibaptis belum sih? Pasti udah. Kalau yang belum, minta sama mama papa untuk dibaptis. Nah, karena adik-adik nih yang sudah dibaptis, berarti adik-adik ini dicap di kalian ini dicap sebagai miliknya Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil, masih belum terlalu mengerti banyak hal, tapi adik-adik diajarkan, adik-adik mau sama-sama diajarkan sama Yohanes Pembaptis lewat Bapak Yohanes Pembaptis ini untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Sama kayak Bapak Yohanes Pembaptis tadi, dia menjadi saksi Tuhan Yesus. Begitupun adik-adik, begitupun kita, begitupun kakak. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, miliknya Tuhan Yesus, kita harus berani untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Contohnya apa sih kak? Kan aku masih kecil nih, aku gak berani. Jangan takut adik-adik. Dalam hal kecil pun kita bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus. Contohnya, berbuat baik itu adalah hal yang sangat mudah. Berbuat baik sama mama papa, sama kakak, sama adik, sama oma, sama opa, itu adalah salah satu bahwa kita adalah saksi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbuat baik. Benar nggak adik-adik? Nah, itu dia cerita hari ini. Semoga adik-adik bisa berani menjadi saksi Tuhan Yesus. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jadi hari ini kelas tanggung akan bersama kakak Mario. Nah, hari ini Minggu 5 September 2021, bacaan kita tadi dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28.
Nah, judul kita hari ini adalah Aku dan Kesaksianku. Nah, di bacaan kita tadi, kita sudah membaca mengenai Yohanes yang bersaksi bahwa bukan dia sang Mesias, tapi dia yang lebih hebat dari semua orang, yaitu Yesus yang akan menjadi Mesias, Sang Juru Selamat dan Tuhan kita. Nah, sebelum kita ke situ, kita harus tahu dulu siapa sih Mesias itu. Nah, jadi Mesias adalah anak dari Imam Zakaria dan ibunya Elizabeth. Jadi pada suatu hari Tuhan Allah mengaruniakan seorang anak kepada Bapak Zakaria ini yang adalah imam, dan kepada Elizabeth sebagai ibu dari Yohanes, dan mereka harus menamai anak tersebut dengan nama Yohanes. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Yohanes tumbuh besar dan Yohanes menjadi pembaptis. Nah, Yohanes melayani umat Allah dengan mengajak umat Allah untuk bertobat, dan kemudian Yohanes membaptis mereka di Sungai Yordan. Nah, karena Yohanes yang adalah sebagai pembaptis yang baik dan mengajak orang-orang untuk bertobat, jadi orang-orang melihat bahwa Yohanes ini adalah pembaptis yang hebat, adalah orang yang hebat. Jadi orang-orang berpikiran bahwa jangan-jangan Yohanes inilah sang Mesias dan Juru Selamat yang akan datang menyelamatkan mereka semua. Kemudian Yohanes menjawab pertanyaan mereka itu. Yohanes dengan rendah hati, Yohanes menjawab bahwa bukan Yohanes sang Juru Selamat, tapi ada orang yang lebih hebat daripada Yohanes, yaitu sang Juru Selamat Mesias yang lebih hebat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena Yohanes sudah bersaksi dan rendah hati bahwa bukanlah dia sang Mesias, tapi sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesaya di Perjanjian Lama, bahwa akan datang seorang Mesias dan akan menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Dan orang itu bukan Yohanes. Sekali lagi, orang itu bukan Yohanes, tapi orang itu adalah Yesus. Itu yang Yohanes coba tekankan dan bersaksi kepada seluruh umat di sana. Kemudian setelah itu Yohanes mengajak mereka semua untuk segera bertobat dan segera dibaptis. Karena apa? Karena Sang Juru Selamat akan segera tiba. Sang Mesias akan segera tiba, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi adik-adik yang harus adik-adik pelajari dari kesaksian Yohanes kepada seluruh orang bahwa bukan dia sang Juru Selamat, tapi Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang sebagai Juru Selamat. Jadi yang harus dipelajari adalah kita harus setia bersaksi dan memberitakan firman Tuhan bahwa ada yang lebih hebat dari kita semua. Ada yang lebih hebat dari kita semua, yaitu kita memiliki Tuhan yang adalah Juru Selamat bagi iman kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita harus selalu berani untuk memberitakan firman Tuhan bahwa dialah yang lebih hebat dari semua orang, dialah yang lebih hebat dari kita, dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita juga harus memberitakan firman untuk kita segera bertobat atau bersikap baik dengan cara yang mudah, yaitu yang bisa adik-adik lakukan, yaitu seperti lebih rajin berdoa. Yang tadinya suka lupa berdoa sebelum makan atau suka lupa berdoa sebelum tidur, kita harus selalu ingat lagi untuk tetap rajin
berdoa dan baca kitab suci. Selain itu, kita bisa memperbaiki diri atau bertobat dengan cara lebih rajin sekolah minggu. Tidak hanya mengikuti sekolah minggu ini atau minggu kemarin atau mungkin minggu depan, tapi untuk selalu setia beribadah dan bersaksi bahwa Yesuslah Tuhan kita, Yesuslah Sang Juru Selamat dan Mesias. Nah, adik-adik, kembali kakak mau ingatkan bahwa kita harus seperti Yohanes Pembaptis, kita harus berani untuk rendah hati, bersaksi bahwa bukan kitalah yang paling hebat, bukan kitalah yang paling bisa semuanya, tapi semua itu kita kalah dengan kehebatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang menyelamatkan kita dan menghapus segala dosa-dosa kita. Jadi kita harus berpegang teguh dan berani kepada hal itu. Kita harus berani memberitakan selalu. Nah, sekian dari kakak. Selamat hari Minggu. Jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama dengerin firman Tuhan sebagai saksi Tuhan Yesus. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan merespon dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan, kalau malam kamu harus jadi lilin gemilang, tanam masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Adik-adik, sekarang kita mau sama-sama doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati negara kami agar bisa menjadi negara yang maju dan terhindar dari virus corona. Berkati Pak Presiden dan para pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar bisa memimpin dengan baik. Dan juga berkati bangsa ini agar bisa menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini kami semua sudah sehat. Berkati orang tua kami agar bisa menjadi sukses. Berkatilah mereka juga agar sehat selalu dan juga mendidik kita. Berkati orang tua kami agar bisa mengajarkan kita agar kita bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan juga jaga mereka dalam pekerjaan dan dimanapun mereka ada. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, berkati gereja-gereja di seluruh dunia. Berkati gereja kami GPB Gloria, berkati para pendeta, berkati semua majelis, berkati orang kantor gereja, berkati semua jemaat-Mu, supaya kami selalu bergantung hanya padamu. Dengarkan doa kami. Di hari ini kami berdoa untuk orang-orang sakit ya Tuhan, angkatlah penyakit mereka ya Tuhan, berkatilah mereka, berikanlah mereka kekuatan agar bisa bertahan untuk keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah obat-obatan, makanan mereka juga beserta minuman mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga dokter-dokter di dunia, suster, perawat, medis, segala macam ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, semangat agar mereka bisa membantu pasien-pasiennya sembuh ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk COVID-19 agar menghilang dari dunia ini ya Tuhan, agar kami bisa berkumpul bersama keluarga kami kembali ya Tuhan.
Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami juga ingin berdoa untuk pendidikan ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk pendidikan adik-adik ya Tuhan. Berkati pendidikan mereka, sekolah mereka, agar mereka dapat kelak menjadi anak-anak yang dapat memimpin bangsa ini ya Tuhan, memimpin negara ini. Berkati juga guru-gurunya yang mengajar di sekolah, agar mereka dapat memberikan pelajaran yang terbaik hingga adik-adik dapat menjadi calon pemimpin bangsa yang cemerlang nanti ya Tuhan. Berkati mereka semua dalam pendidikannya ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk PLKT PA ya Tuhan. Berkati PLKT PA, berkati kakak-kakak yang mengajar, berkati para pengurusnya juga ya Tuhan. Berikan kami semua kesehatan agar kami dapat melayani dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi bersama-sama, ya Tuhan terima kasih. Yesus kate sembahan ini, amin. Wah, adik-adik gak kerasa ya, ibadah kita sudah di ujung nih, kita sudah mau selesai. Sebelum kita mau menutup ibadah ini, kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 357 yang berjudul Anugerah Tuhan Kita Yesus Kristus. Mari kita nyanyi. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai nih ibadahnya. Nah, sebelum kita pulang, sebelum kita menutup ibadah ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau boleh memberkati, menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kiranya apa yang telah kami sama-sama dengarkan boleh kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi saksi Kristus. Tuhan,
Kami serahkan seluruh aktivitas kami, seluruh kegiatan kami, semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Satu, selesai. Adik-adik, kita sekarang sudah selesai untuk beribadah. Kita akan bertemu di ibadah selanjutnya. Sampai jumpa. Hai adik-adik, bulan ini Pelkat PA ulang tahun loh. Yuk kita sama-sama ikut dalam rangkaian acara ulang tahun Pelkat PA yang ke-62. Acaranya ada banyak nih, yang pastinya seru-seru loh. Yang pertama, ada doa syukur HUT ke-62 Pelkat PA pada hari Senin 6 September 2021 jam 16.30 sore via Zoom Meeting. Yang kedua, ada ibadah Minggu IHMPA spesial HUT PA yang dilaksanakan pada hari Minggu 12 September 2021 jam 8 pagi di channel YouTube GPIB Gloria Bekasi. Dan yang ketiga, ada perayaan HUT ke-62 Pelkat PA yang dilaksanakan pada hari Minggu 12 September 2021 setelah ibadah IHMPA via Zoom Meeting. Di ibadah perayaan HUT ini ada berbagai lomba yang pastinya seru dan menarik loh. Nah, tunggu dulu adik-adik, masih ada lagi nih yang seru. Sebelum acara HUT tanggal 12 September, ada lomba yang menarik juga nih. Lombanya untuk kategori anak kelas TK membuat kartu ucapan tema ulang tahun PA ke-62. Dan untuk kategori anak kelas kecil dan tanggung membuat poster Aku Menolong Sesamaku dengan dekorasi ulang tahun PA ke-62. Jadi jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan acara-acaranya ya adik-adik. Kita mau sama-sama bersukacita dan memuji Tuhan. Dadah, sampai jumpa. Kakak tunggu kehadirannya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.